5. Tatag. 1, 2, 3. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinni kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gedongan dan semua ortom-ortomnya, dan Bapak Ibu yang saya hormati tanpa mengurangi rasa hormat semuanya, baik laki-laki, perempuan, kecil dan besar, saya sapa dengan salam yang salam cinta, salam kasih, yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap Allah memberikan kita nikmat-nikmat itu adalah ujian jika kita tidak digunakan untuk beribadah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nanti pun akan dimintai pertanggungjawaban jika kita tidak digunakan di jalan yang seharusnya. Oleh karenanya nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Kita tidak hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah saja, sebagaimana setiap pengajian selalu dibuka dengan kalimat syukur kepada Allah, melainkan diyakini dengan betul, dengan kolbu, bil lisan, bil hal, dengan perbuatan. Itulah cara kita bersyukur yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada kekasih kita Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua ittiba dengan semua sunnah-sunnahnya, dan kelak di yaumil qiyamah Rasulullah sudi memberikan kita semua syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu apa sih definisi kurban itu? Kurban itu bukan hanya acara rutinan kita saja sebagai seorang muslim. Kurban itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berkorban, lalu beliau pun mencontohkannya. Itu adalah syiar terbesar umat Islam. Di setiap tahun mengadakan kurban. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kurban itu bukan hanya rutinan semata, melainkan syiar terbesar umat Islam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Tentu ayat ini kita semua telah familiar sekali, hafal dari ayatnya, dari suratnya, dari bunyinya. Kemudian fasholli, setelah kita melakukan sholat, kemudian dilanjutkan dengan wanhar, dan fasholli lirabbika, setelah kita sholat kepada Rabb kita, maka wanhar, berkurbanlah. Ada sebagian ulama mufassirin yang menceritakan kalimat wanhar itu maknanya luar biasa, sangat dibedakan dengan kalimat adhar. Wanhar menurut ulama mufassirin yaitu menyembelih dengan dirobohkan,
kemudian dipotong dengan 3 gesekan. Itu kalimat wanhar menurut pendapat ulama mufassirin. Beda ketika kalimat wanhar itu dengan adhar. Kalimat adhar itu diibaratkan ketika Rasulullah ketika Fir'aun ketika Fir'aun itu memerintahkan tentaranya untuk membunuh wanita itu menggunakan kalimat adhar, yaitu dengan kalimat langsung dibunuh seketika itu. Maksudnya jika bayi yang keluar itu laki-laki maka langsung dibunuh tanpa ampun. Nah, jadi kalimat wanhar yang tertulis di dalam Quran surat Al-Kautsar itu sangat detail cara kita untuk menyembelih binatang kurban dengan benar. Kemudian Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa tentang kalimat fasholli lirabbika wanhar itu adalah perintah menyembelih langsung ketika selesai sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita harus melaksanakan penyembelihan kurban itu setelah kita selesai sholat Idul Adha, ataukah kita tunda harinya? Kalau menurut Muhammadiyah menuntutkan itu setelah selesai sholat maka sebaiknya langsung, sehingga nanti daging kurbannya langsung dimanfaatkan. Kemudian Imam Al-Qurtubi pun menafsirkan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, maka beliau mengatakan sembelihan menunjuk langsung pada ibadah kurban, bukan sekedar sembelihan biasa. Karena memang berkurban itu adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Ketika binatang kurban disembelih, sebelum darah menetes ke tanah, maka darah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kinten-kinten kula lan panjenengan niku percaya napa mboten Bapak Ibu? Nek darah ketika disembelih kok sebelum menetes langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya nggih. Kinten-kinten ada yang menguatkan alasan kita harus percaya niku napa? Karena setiap perkataan Rasul itu bukan nafsu yang ia sampaikan, melainkan illa wahyu yuha. Itulah yang harus kita yakini benar-benar. Kemudian apabila kita berkurban, apa yang akan kita dapat? Yang pertama, tingkat ketakwaan kita kepada Allah itu semakin bertambah. Yakin nggih, jika kita berkorban niku ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Saya bahkan bacakan artine mawon nggih. Kersane mboten kelamaan nggih. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanmu lah yang sampai kepada Allah. Nek wau dibahas ketika darah belum sampai menetes ke tanah sudah sampai kepada Allah, ini menunjukkan bahwa keyakinan kita itu ketika kita berkorban nanti hasilnya pasti kita akan tuai di yaumil qiyamah. Kemudian binatang yang kita korban itu akan menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Imam At-Tabari niku menafsirkan Allah tidak butuh daging atau darah, melainkan yang Allah nilai adalah niat, keikhlasan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kinten-kinten nggih. Kenapa dikatakan orang yang berkurban itu adalah orang bertakwa? Kinten-kinten di lingkungan kula lan panjenengan sedaya enten mboten sing tiyange sugih dunyane merah-meruh ning mboten kurban. Wonten. Niku yang membedakan nggih.
enten mboten sing tiange kehidupane niku sederhana ning mampu mengumpulkan artone segede-segede kangge berkorban. Enten mboten. Itulah kualitas kita sebagai seorang muslim itu bukan hanya pada hartanya, melainkan kepada iman yang ada di dalam hati. Ayat ini jelas menegaskan bahwa orang yang berkurban adalah orang yang bertakwa. Kemudian Imam Ibnu Katsir niku menafsirkan menolak praktiknya jahiliyah. Nek zaman jahiliyah niku ketika menyembelih kurban maka darah kurbannya niku napa doles-dolesaken tengen berhala-berhala. Nggih. Jenengan pitados. Nggih. Nah niku karena kejahilian ya dengan tujuan yang lain sebagainya itu karena orang jahiliyah nggih. Tapi Imam Ibnu Katsir niku tidak menjelaskan seperti itu. Ini menegaskan bahwa maludat. Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Hajj itu orang Islam yang berkurban itu menumpahkan darah agar membedakan di antara orang jahiliyah dengan orang muslim. Nggih. Kemudian Imam Ibnu Katsir itu menekankan ketika berkurban yang diutamakan adalah ikhlas dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita berkurban, mungkin ada orang yang berkurban menggunakan binatang yang berjenis kelamin perempuan. Kira-kira diperbolehkan atau tidak ketika kita berkurban dengan binatang berjenis kelamin perempuan? Perasaan boleh, apa alasannya karena boleh? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan binatang berkurban, misalkan beliau menjelaskan dengan 2 ekor domba yang putih, yang bertanduk, itu memberikan ciri-ciri memang laki-laki. Jantan. Oke, menunjukkan jantan, tapi tidak dikultuskan, tidak harus jantan semua, betina pun boleh karena memang tidak ada kekhususan. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, ketika kita berkurban, bolehkah misalkan ada yang berkurban sapi dengan 7 orang, bolehkah kita berkurban dengan berpatungan seperti itu? Diperbolehkan saja kita berkurban patungan, karena ketika kita berkurban itu adalah kita mengeluarkan harta kita itu murni untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan itu meringankan bahwa rukhsah kita berkurban pun boleh dengan berpatungan. Ya. Kemudian kalau di dalam hadis dijelaskan berkurban itu dengan unta, kemudian dengan domba, sapi, apakah kita boleh berkurban dengan apa? Sing kebo, apa kebo? Dengan kebo, boleh? Boleh. Itu adalah kias menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian bagaimana jika kita mampu untuk berkurban, kemudian kita tidak berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam hadis Rasulullah menjelaskan mengancam orang yang mampu untuk berkurban akan tetapi tidak berkurban. Ancaman yang pertama yaitu diharamkan dia mendekatkan rumah Allah. Yang dimaksud dilarang mendekatkan diri ke rumah Allah itu bukan tidak bolehnya untuk sholat, melainkan tidak pantasnya, tidak layak seorang Islam yang mampu melainkan tidak berkorban. Kemudian bahaya-bahaya lain kemudian bahaya yang lain ketika kita berkorban adalah kita jauh dari rahmat Allah.
meskipun kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, melainkan jika kita tidak berkurban itu sangat disayangkan. Kalau ada orang yang mengatakan misalkan setiap binatang-binatang kurban itu akan menjadi saksi kita ketika di yaumil kiamah nanti. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berkurban. Apapun itu caranya. Yang pertama, kita berusaha dengan menabung sedikit demi sedikit. Misalkan setiap hari kita menabung 10.000, satu bulan terkumpul berapa sampai 1 tahun, insya Allah bisa untuk berkurban. Ini cara kita untuk bisa berkurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir saya simpulkan bahwa dari sekian yang saya sampaikan adalah terutama kita biasakan diri kita paksakan diri kita untuk berkurban, melatih dengan menabung sedikit demi sedikit. Kemudian jika kita sudah mampu, jangan sampai kita tidak untuk berkurban karena larangan Allah itu sangatlah berat. Mari kita berusaha mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan pepatah bahasa Arab, jika kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Jadi mari kita berusaha dari yang kecil, dari yang sedikit, sehingga ketika kita diberi nikmat yang besar, kita mampu untuk mensyukuri dan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada baiknya tentu itu dari Allah, jika ada kurangnya murni karena kekurangan saya. Saya akhiri, nasrun minallah wa tun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.